之动，但是贵将。 Hai guys, Balai Movie di sini. Apa kabar nih guys? Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari film Animal World part yang kedua. Buat kalian yang belum nonton part yang pertama, jangan lupa untuk nonton part yang pertama dulu ya, supaya kalian bisa mengerti alur ceritanya. So, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part yang pertama sebelumnya diakhiri dengan Kaisi bersama dengan dua temannya yang sudah memiliki sebagian besar kartu batu yang mereka beli dari para pemain yang lain. Dan kini tugas mereka sekarang adalah tinggal menunggu kartu kertas habis digunakan. Tak diduga, rencana yang mereka jalankan ternyata tak sesuai dengan realitanya. Di mana di tengah permainan itu, kartu gunting tiba-tiba berkurang dengan sangat cepat. Maka kartu batu yang mereka beli saat ini menjadi sia-sia saja. Hal itu pun membuat Jun dan Xiaopang pun sangat panik. Dalam situasi itu, mereka pun memilih untuk bermain dan tidak mengikuti lanjutan rencana dari Kaisi. Karena tindakan ceroboh itu, mereka pun akhirnya kalah dan kehilangan salah satu bintang mereka. Tak lama kemudian seorang pemain bersama dua bawahannya mendekati Kaisi dan yang lainnya. Salah satu pemain itu bernama Luka. Ternyata ketiga orang ini adalah orang yang telah memborong semua kartu kertas. Tak diduga, Luka ternyata telah memperhatikan Kaisi dari awal semenjak Kaisi tiba-tiba meminjam uang dalam jumlah yang besar. Nah, langkahnya itu kemudian membuat Luka tertarik dan memantau rencana Kaisi. Kini Luka pun bisa dengan mudah mengetahui semua kombinasi kartu yang dimiliki oleh Kaisi dan teman-temannya. Namun Kaisi pun nekat menantang Luka untuk bermain dengan taruhan 3 bintang sekaligus. Luka pun dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Bahkan ia meminta semua uang milik Kaisi juga ikut menjadi taruhannya. Permainan pun akhirnya dimulai. Tak diduga, Kaisi ternyata cukup jenius untuk mengetahui taktik yang digunakan oleh Luka, di mana Luka selalu menggunakan kartu kertasnya dalam permainan. Mengetahui hal itu, Kaisi pun menggunakan kartu guntingnya dan bisa dengan mudah memenangkan permainan. Dengan begitu, Kaisi pun berhasil mendapatkan 3 bintang tambahan dari Luka. Tak puas dengan bintang saja, Kaisi pun lantas membeli semua kartu kertas yang dimiliki oleh anak buah Luka. Bahkan ia juga mendapatkan bocoran tentang semua kartu yang Luka miliki dari anak buahnya sendiri. Kaisi pun menggunakan bocoran itu untuk mengancam Luka dan mendapatkan uang sebesar 500 juta. Setelah itu, Jin Kun tiba-tiba kembali menemui Kaisi. Tak diduga, Jin Kun juga saat ini telah mengetahui rencananya. Di sini, Jin Kun pun menawarkan kerjasama kembali kepada Kaisi, di mana ia akan memberikan 1 bintang apabila Kaisi memberikannya beberapa kartu yang ia inginkan. Tentu saja Kaisi langsung menolak tawaran tersebut, mengingat Jin Kun adalah penipu yang sangat jahat. Kemudian Kaisi dan yang lainnya pun kembali menyusun rencana selanjutnya sebelum nantinya mereka bergerak kembali ke area permainan. Saat akan memulai rencana mereka, Jin Kun tiba-tiba kembali membuat keributan dan menghancurkan semua rencana Kaisi dan teman-temannya. Karena saat ini Kaisi kemungkinan besar mengetahui kartu dari para pemain yang tersisa, maka Jin Kun pun mengusulkan kepada mereka untuk mengacak kembali kartu-kartu tersebut. Hal itu dilakukan untuk membuat Kaisi kembali kebingungan dan akhirnya gagal. Para pemain yang mendengar hal itu pun setuju untuk kembali mengacak kartu mereka. Akhirnya semua kartu pun kembali diacak. Begitu pula dengan kartu-kartu milik Kaisi dan teman-temannya. Pengacakan kartu pun akhirnya selesai dilakukan.
Namun saat akan mengambil kartunya kembali, Jingkun dengan sengaja melemparkan kartu-kartu tersebut untuk membuat Kaisi kesal. Para pemain pun mulai kewalahan dan panik. Begitu pula dengan Jingkun. Ia berusaha mencari lawan untuk bermain dengannya. Tak diduga, Kaisi pun datang dan menyebarkan kecurangan yang telah dilakukan oleh Jingkun. Di mana saat pengacakan kartu sebelumnya, ia telah menandai semua kartu tersebut sehingga ia bisa tahu siapa saja lawan yang bisa ia tantang untuk bisa menang. Hal itu pun membuat para pemain pun menolak permainan dengan Jingkun. Kemudian Kaisi pun menawarkan permainan yang adil dengan para pemain, di mana ia akan meletakkan kartu batu, gunting, dan kertas sehingga para lawannya yang akan memilih sendiri salah satu dari kartu di sana untuk dilawan. So tidak akan ada kecurangan dalam permainan ini, dan yang ada hanyalah keberuntungan saja. Karena hal itulah semua pemain pun memutuskan untuk bermain dengan Kaisi. Sementara Jingkun juga harus terpaksa bermain dengan Kaisi karena tak ada pemain lain yang mau bermain melawannya. Permainan di antara keduanya pun akhirnya dimulai. Sebenarnya dalam situasi ini, Kaisi tetap saja akan dibawa ke ruangan gelap, baik ia menang ataupun kalah. Namun ia melakukan usaha terakhir ini dengan harapan bahwa nantinya Jun dan Xiaopang akan mengeluarkannya dari ruangan tersebut. Sebelum memulai permainan, Kaisi pun meminta Jingkun untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada para pemain yang telah ia tipu. Setelah itu, Kaisi juga sedikit menghukum Jingkun dengan menyuruhnya untuk memukul dirinya sendiri sampai waktu habis. Barulah pertandingan akhirnya dimulai. Dan benar saja, usaha yang dilakukan oleh Kaisi pun akhirnya berhasil. Ia pun berhasil mengalahkan Jingkun. Seperti yang kita duga, Kaisi pun akhirnya dibawa ke ruangan gelap dengan keyakinan bahwa Jun dan Xiaopang akan membantunya. Di sana, Kaisi pun bertemu dengan beberapa orang yang kalah sama seperti dirinya. Di dalam tempat itu terdapat beberapa orang yang menjadi korban kecurangan, sampai bahkan ada beberapa orang yang juga sengaja masuk untuk bisa membantu temannya bermain curang. Dan sebagai imbalannya, ia akan dibebaskan saat permainan telah berakhir. Kini Kaisi pun hanya perlu menunggu teman-temannya untuk menebus dirinya dengan 3 bintang. Tak diduga, Xiaopang pun berkhianat kepada Kaisi, di mana ia lebih memilih untuk menjual 3 bintang sebelumnya yang akan digunakan untuk menebus Kaisi. Hal itu ia lakukan demi bisa mendapatkan uang yang banyak setelah keluar dari kapal tersebut. Tak diduga, Jun pun akhirnya terhasut oleh ajakan dari Xiaopang. Kaisi yang melihat kedua temannya itu pun sangat marah. Ia tak menduga bahwa semua yang ada di sini telah bertingkah layaknya binatang, di mana persahabatan sama sekali tak berarti di tempat tersebut. Kaisi yang marah pun lantas tiba-tiba menghajar seseorang yang saat itu akan dibebaskan oleh temannya. Tak diduga, tujuan dari Kaisi ternyata adalah untuk mengambil berlian yang tertanam di punggung orang tersebut. Ternyata orang itu dan teman-temannya mengikuti permainan di sana untuk mendapatkan uang yang banyak, kemudian pergi. Namun kini, dengan berlian itu, Kaisi pun akhirnya bisa menebus dirinya dan keluar dari ruang gelap itu. Saat akan keluar, seorang lelaki pun menghentikan Kaisi. Ia memohon kepada Kaisi untuk menyampaikan salamnya kepada putranya, karena ia tahu bahwa dirinya akan segera dihukum dan tak bisa kembali menemui putranya. Setelah keluar, Kaisi pun langsung menemui Xiaopang dan langsung menghajarnya. Ia juga mengambil semua bintang dan uang yang didapatkan oleh Xiaopang. Begitu pula dengan Li Jun.
Kemudian Kaisi pun menggunakan semua bintang-bintang itu untuk mengeluarkan bapak-bapak yang sebelumnya berada di dalam ruangan gelap itu. Karena ia kasihan kepada anak dari bapak itu yang harus kehilangan sosok seorang ayah sepertinya jika sang ayah tak kembali. Setelah itu, Kaisi pun akhirnya dibebaskan. Ia pun lantas kembali ke rumah sakit dan menemui Liu Qing serta ibunya. Film diakhiri dengan diperlihatkan fakta bahwa ternyata orang yang telah memisahkan Kaisi dan ayahnya saat kecil adalah Anderson sendiri. Dan secara tak terduga, ternyata ayah Kaisi juga dahulu merupakan salah satu orang yang juga ikut dalam permainan Animal World. Dan film pun selesai. Kayaknya film ini bakal ada season keduanya deh guys. Tapi sampai sekarang belum ada season keduanya nih. So kita tunggu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa. Bye.